Halo John, selamat pagi. Kita mau pergi ke Sanggar Peni. Itu tempatnya ada di Pajangan. Nah, ikuti ya John. Nanti di situ tuh mau ngapain, mau kayak gimana, mau jungkir balik atau gimana. Nah, kita jalan aja dan nanti kita Sukarya. Oke John, jangan lupa pakai masker, protokol kesehatan. Yuk, masuk. Bun. Hai. Ternyata Ayu sudah di dalam. Sudah dong, aku sudah dari jam 5 pagi di sini, bayangin menunggu. Lebay. Menunggu dandan, menunggu siapa yang cewek, siapa yang dandan. Maaf John, matanya agak bintitan habis ngintip Ayu. Ngintip siapa? Oh iya, ya Allah. Ya sekarang sini aku tusuk. Yaudah yuk, nanti ditunggu sama bapaknya di sana. Oke John, kita jalan dulu ya John. Kita jalan dulu. Lumayan jauh sih, 20 menit lagi udah sampai. Sekitar 20 menit. Di Desa Krebet, Sendang Sari, Kecamatan Pajangan, Bantul. Bantul pakai M, jangan Bantul. Kenapa gitu? Ya, Bantul. kita emang nggak tahu ya sejarahnya kok bisa Bantul gitu. Bantul, jadi bukan Bantul tapi Bantul. Iya, nggak usah Bantul. sok kota deh. Iya. Nggak usah Gue sok wong kota Jowo deh. mesti nyebut Bantul ini Bantul. Berarti kalau dari kota sekitar berapa menit ya Mas? 30 menit tadi. 30 kita cek. menitan ya. Iya. Asal nggak macet karena kondisi yang masih pandemi kayak gini, jalannya masih kosong sih. Berarti kita bisa mau. Udah, kalau kita mau tidur dulu, Iya, John. kita mau bubuk dulu. Atau ngapain sih, John? Kejar. Ngapain sih? Udah sampai nih. Saya sampai di Desa Ngoprak kayu. Krebet, di Ngoprak Kayu, di Desa Wisata Batikayu. Dan lebih tepatnya lagi di Sanggar Peni. Sanggar Peni ini adalah salah satu tempat memproduksi kerajinan batik kayu di desa wisata ini. Ya tahu nggak, kayu tapi dibalik. Iya, biasanya kan kain ya. Tapi ini kayu. Kayu. Yuk. Kayu apa ayu? Kayu. Oh yaudah, yuk. Tutup John, pintunya John. Tutup, ya ampun, ini kayak sultan. Ini berasa sultan. Ya, mari Halo Mbak. Pak, Ya. selamat siang Pak. Selamat siang ya. Ya Bapak lagi sibuk nggak Pak? Enggak, boleh kata sibuk boleh tidak. Oke baik Pak. Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol Oh, iya. sebentar, boleh? Boleh ya Pak, yang minta waktunya Oh, iya, sebentar nggak buat apa-apa. berbagi informasi bareng Ya, kita. monggo silakan. Baik, ya. Ya, silakan. Ayo John. Nah, sekarang saya udah berada bersama Bapak Kemis nih. Kita udah duduk santai di sini ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya. Oh iya, silakan. Ya, Mbak. nah Bapak Kemis ini adalah pemilik dari Sanggar Peni ini. Nah, Pak, saya mau tanya nih, Sanggar Peni ini adalah salah satu tempat produksi kerajinan batik kayu yang ada di Desa Krebet ya Pak ya, ke Betul. Desa Wisata Iya. Batik Kayu. Nah, ini kenapa sih Pak? Bagaimana sih ceritanya sampai disebut sebagai Desa Wisata Batik Kayu? Begini Mbak, jadi karena di sini adalah merupakan sentra kerajinan, utamanya adalah kerajinan batik kayu, sehingga banyak tamu yang datang di sini. Dengan adanya banyak tamu yang datang di sini, itu Pemda Bantul mempunyai kebijakan bahwa Krebet ini adalah merupakan salah satu tempat yang selalu dikunjungi tamu atau dikunjungi wisata, sehingga Bantul berani
mencanangkan bahwa desa Krebet ini merupakan salah satu desa wisata, khususnya wisata kerajinan batik kayu, begitu Pak. Oh gitu. Nah, salah satunya Sanggar Penny ini. Salah Pak, satunya ya? Sanggar Penny ini. Milik Bapak sendiri? Milik saya sendiri. Ini bisnis keluarga atau Bapak sendiri yang merintis, Pak? Kalau Sanggar Penny yang mendirikan saya. Jadi ini yang mengelola juga saya beserta anak dan istri. Tahun berapa nih Pak pertamanya Sanggar Penny ini berdiri? Kalau saya belajar kerajinannya itu di tahun 1975. 75. Cuma saya untuk Sudah usaha lama, Pak, ya? sendiri, ya sudah lama, untuk usaha sendiri itu saya mulai tahun 1989. 89 Ya. ya, hampir sama dengan umur saya Pak. Iya. Oke, baik. Terus untuk pemilihan nama nih Pak, kenapa ini namanya Sanggar Penny? Apa ada artinya? Jadi begini Mbak, kalau penny itu menurut pemahaman saya, jadi ada istilah Edi Penny. Jadi suatu yang baik, suatu yang indah, suatu yang nyaman, suatu yang enak dipandang. Makanya kita menggunakan tempat produksi namanya Sanggar. Kemudian hasilnya kalau dilihat menjadi suatu yang indah, suatu yang enak, suatu yang nyaman, sehingga kita namakan Sanggar Penny. Sanggar Penny. Begitu ya, Oh, ceritanya gitu. seperti itu. Oke, baik. Nah, kembali lagi nih Pak ya, lokasinya di Desa Wisata Batik Kayu. Ya. Nah, ini saya dapat info tuh kalau di sini ada upacara merti Pak. Nah, saya pengen tahu Pak, apa sih iya. upacara merti dan kapan? Begini Mbak, itu namanya upacara merti dusun. Upacara merti dusun ya, lebih lengkapnya ya. Nah ya begitu. Jadi di sini selain untuk wisata datang ke sini melihat secara langsung adanya kegiatan produksi kerajinan batik kayu, kemudian di sini ada budaya yang masih melekat di wilayah Krebet ini, yaitu adanya budaya Jawa. Di antaranya ada budaya merti dusun. Ada juga selikuran kalau di bulan puasa, ada juga ruan kalau di bulan ruah, dan juga ada mulutan. Nah ini kan bulan mulut, jadi besok tanggal 12 mulut ini juga ada acara adat seperti kenduri bersama di tempat yang ditentukan, yaitu di Balai Dusun. Kemudian yang kita ada acara, berbagai macam acara adat itu, di antara salah satu yang biasa kita membuat lebih besar itu acara merti dusun. Kemudian merti dusun itu sendiri itu dilakukan di bulan Jumadil Akhir. Kalau untuk tahun 2021 nanti itu kurang lebih di tanggal 30 Januari adanya 30 Januari merti 2021. dusun ya. Gitu. Itu warga luar desa ini boleh hadir nggak Pak untuk menyaksikan? Oh ya boleh, tentunya kita dengan adanya merti dusun, terutama di tahun 2021 nanti di bulan Januari itu, silahkan semua yang mau melihat, yang mau datang, silahkan datang ke sini. Dan semua hadirin, semua tamu yang melihat bisa makan bersama dengan warga, begitu. Jadi ada arak-arakan, terus ada masak bareng gitu Pak, terus makan bareng gitu iya. ya Pak ya. Jadi kalau biasanya kita mengadakan upacara itu dengan arak-arakan, ada gunungan, ada parasuritan dan lain sebagainya, semua kegiatan yang ada di sini ditampilkan. Cuma di tahun 2021 nanti karena ada masih masa pandemi ya? kita acaranya secara sederhana. Jadi kita nanti ngumpul bersama di sini, acaranya ritual dengan berdoa bersama. Kemudian diawali dengan syukuran dan doa bersama. Kemudian tamu undangan kita rencana adalah dari instansi terkait, baik dari kecamatan, kelurahan dan juga Kabupaten Bantul yang akan kita rencanakan untuk tahun depan seperti itu. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke produk-produk yang ada di sini Pak. Tadi saya udah masuk, saya udah ngeliat-ngeliat sedikit sih, banyak banget ya Pak ya produknya ya Pak ya. Nah ini apa aja sih Pak yang diproduksi di sini Pak? Mulai dari kecil ya Pak ya? Oh iya, jadi di sini gini Mbak. Jadi kalau kita kelompokkan ada 3 kelompok fungsi. Pertama adalah souvenir. Kemudian barang-barang fungsional dan juga dekoratif. Nah, barang-barang souvenir ada misalnya gantungan kunci atau cermin. Kemudian yang kecil-kecil itu termasuk kelompok souvenir. Kemudian barang-barang fungsional ya seperti ini.
ada tempat aqua, ada nampan seperti Ada ini, nampan, ya bahkan terus sampai ada sendal. ada sampai furniture seperti ini, kursi Oh, ini, oh iya, ya Pak. seperti ini. Di batik juga Iya, ya? di batik juga. Oh, Kemudian iya, ada barang-barang kursi. yang dekoratif ada topeng, kemudian ada bentuk hewan atau mungkin lainnya. Itu yang kita produksi seperti itu, Pak. Oke, itu mulai dari harga berapa nih Pak? Yang paling murah nih sampai yang paling mahal? Kalau yang murah itu ya gantungan kunci lah. Gantungan kunci berapa itu, Pak? kunci itu harganya cuma 3.500 3.500. ada 5.000 ada 7.500 ada 10.000 ada, tergantung nanti bentuk barangnya dan juga kualitas barangnya. Yang gitu. paling murah adalah 3.500. Paling murah 3.500. Kemudian barang-barang yang mahal katakanlah, yaitu tinggal kalau kita karena kerajinan sebenarnya nggak ada yang mahal, Iya. cuma karena bentuknya besar seperti loro bronyo yang ada di sana itu gede, itu mungkin sekitar harganya 20 juta seperti itu. Itu saja kalau barang-barang yang ada di sini, sehingga semua bisa mampu untuk membeli, harga masih terjangkau. Masih gitu. terjangkau ya Pak ya. Betul, ya. Jadi buat yang wisata ke Jogja nggak punya duit banyak, nggak usah nggak Ya. jadi masalah, bisa ke Sanggar Penny. Betul. Bisa belanja yang kecil-kecil aja udah Ya, bagus ya Pak betul, ya. betul, ya. Oke baik Pak. Nah ini untuk penjualannya Pak, pemasarannya ya, apakah cuma di Yogyakarta aja, di luar Indonesia atau sampai ke luar negeri Pak? Jadi begini Mbak, kalau sebelum pandemik ya, Iya. itu kita di seluruh Indonesia, di kota-kota besar, ada di Jakarta, ada di Bali, ada di Makassar, ada di Palu, dan juga di Jogja itu sendiri. Oh, Kemudian kita juga barang sampai di luar negeri, tapi kita belum ekspor sendiri. Oh, belum. Jadi kita ekspor terakhir tahun 2008. Sebelumnya pernah kita ngirim ke luar, cuma setelah tahun 2008 karena permintaan sedikit, sehingga kita juga gabungan antara produk kerajinan yang lain, mungkin ada gerabah, ada furniture dan lainnya, itu yang jelas seperti itu, sehingga pasarnya di dalam negeri maupun di luar negeri begitu. oh baik. Nah Pak, untuk kayu yang digunakan, itu kayu apa Pak yang digunakan? Kalau kita penggunaannya kayu yang mudah dicari Mbak. Jadi kita menggunakan kayu sengon. Jadi untuk bahan kertas itu, karena kayu sengon itu pertama warnanya putih, Iya. mudah didapat di mana-mana dan harganya masih terjangkau dan tidak merusak lingkungan. Karena umur 5 tahun sudah bisa kita tebang, bisa kita gunakan. Sudah tabang, nanam kembali seperti itu. Oh, gitu. Tapi bahan yang lain pun bisa sebetulnya. Bisa, seperti Ada contohnya? jati, Oh, ada kayu ada jati. mahoni, kemudian kayu yang lain asal warnanya tidak hitam bisa kita batik. Oh jadi begitu. intinya kayunya warna putih Iya, gitu ya Pak ya. iya, seperti itu. Oke. Nah untuk tintanya Pak, biasanya kan kita kalau membatik itu di kain ya Pak ya. Iya. Nah ini kita batiknya di kayu. Apa ada perbedaan tinta atau malamnya yang beda gitu Pak? Jadi begini Mbak, kalau untuk batik kayu itu sebetulnya caranya atau mungkin apa ya, batiknya itu sama dengan batik kain. Cuma Sama yang ya? beda medianya aja. Biasanya batik di kain, ini di kayu. Jadi peralatannya sama. Peralatannya Pakai sama. canting, pakai kompor yang kecil itu, kemudian bahannya ada lilin atau malam, kemudian untuk pewarnaan juga pakai naptol seperti itu. Jadi sama dengan kain seperti itu. Iya. Terus untuk perawatannya nih Pak, ada cara khusus nggak nih supaya dia bisa bertahun-tahun nggak luntur atau ada kuncinya apa nih biar dia tetap sebetulnya awet? kalau batik ini modelnya batik yang pakai naptol itu yang penting tidak kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari lama-lama jadi pudar itu. Kemudian kalau yang fungsional seperti ini ya kita lapisi dengan melamin atau mungkin dengan apapun yang untuk melapisi. Pertama adalah untuk mengawetkan warna, kemudian untuk membersihkannya akan lebih mudah. Seperti itu. Jadi lebih baik disimpan di dalam ruangan ya Pak? Ya, pemakaiannya lebih baik di dalam. Daripada begitu. dipakai di luar Ya, ya? kalau kena sinar matahari mudah luntur gitu. Oke, nah Pak boleh diceritain sedikit nggak nih dari proses produksi ya, Ya. dari awal sampai sudah selesai nih? Jadi begini Mbak, jadi di Sanggar Penny ini untuk proses produksinya pertama kita mendatangkan atau kita mengambil kayu masih gelondong, jadi Kayu masih masih batangan. gelondongan, Kadang ya. kita belinya masih
tumbuh, masih batang tumbuh itu kita tebang, kemudian kita potong sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita ke gergajian itu yang bensu itu yang gede itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ada yang kita bikin 1 cm, 5 cm untuk bikin papannya, kemudian kita sesuai dengan produk yang kita inginkan. Kalau katakanlah bikin buat topeng ya kita gelondongan cuma dibelah saja. Kalau kita mau bikin gajah atau kucing ya kita mungkin tebalnya 4-5 cm. Kalau mau bikin nampan seperti ini ya itu cuma 1 cm seperti itu. Jadi kita apanya seperti itu. Kemudian proses produksinya yaitu setelah bahan bakunya siap, kemudian kita pola. Jadi katakanlah mau bikin gajah ya ada pola gajahnya. Kalau mau bikin nampan ya ukurnya berapa. Di sana sudah ada tempat produksinya itu nanti kemudian kalau yang bentuk hewan kemudian di scroll atau di gergaji itu, kemudian diukir, kemudian diamplas biar halus, baru dibatik. Setelah dibatik diwarna, setelah diwarna kemudian direbus sama dengan kain, istilahnya ngelorot seperti itu. Habis dilorot kemudian kita keringkan. Kalau kain kita jering atau dengan tantolan ya, kalau ini kita ditaruh di bawah. Dijemur saja. Iya, betul itu. Setelah itu baru kita finishing seperti itu ya. Prosesnya seperti itu. Prosesnya berapa lama tuh Pak dari awal kita bicara membatik aja nih ya. Maksudnya dari awal mulai sudah jadi pola misalkan topeng, kemudian digambar sampai jadi. Sebetulnya kalau prosesnya Mbak, itu tergantung warna yang diinginkan. Maksudnya begini, kalau 1 warna atau 2 warna atau 3 warna itu sangat mempengaruhi waktu. Kalau 1 warna cepat, mungkin 2 jam sudah selesai. Kalau 2 warna mungkin 3 jam, karena harus menunggu kering. Mau diwarna lagi menunggu kering seperti itu. Jadi tinggal warna yang kita inginkan. Seperti itu. Semakin banyak warna ya semakin lama gitu ya Pak ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi di Sanggar Penny ini wisatawan bisa juga nggak hanya sekedar belanja ya Pak ya? Betul. Jadi wisatawan juga ikut workshop ya istilahnya. Oh iya, betul Mbak. Bisa ikut ngerasain cara buatnya, bereksperimen untuk buat ini ya Pak ya. Jadi begini, kalau misalnya ada tamu yang datang, mau kita workshop atau mungkin kita latihan batik, kita setiap saat siap. Baik 1 orang, 2 orang, 3 orang. 1 orang juga bisa Pak? Bisa, 1 orang jadi nggak bisa. perlu rombongan? Nggak ya, perlu Pak, rombongan, rombongan sampai 250 orang pun bisa. Maksimal 250 orang bisa? Bisa, iya bisa seperti itu. Kemudian waktunya, kalau yang penting kita mengenal, kemudian bisa batik mungkin sekitar 2-3 jam sudah bisa. Oh, kalau bisa batik. Nah, kalau orang awam biasanya yang gambar aja nggak bisa gitu Pak. Biasanya kalau kita mau istilahnya latihan dasar Mbak. Latihan dasar itu ya dari barang udah jadi loh, sudah siap dibatik, itu dari gambarnya, kemudian batiknya, warnanya itu 1 hari. Oh, satu hari. Kalau masalah biaya di sini untuk belajar batik itu biasanya kalau kita ada kunjungan, workshop dan sebagainya, kita ngitungnya bukan lama waktu tapi barang, biar mudah. Oh, barangnya, iya tergantung barangnya apa. Barangnya apa? Contohnya nih Pak, ada apa aja yang bisa ditawarkan? Jadi pertama adalah topeng. Kemudian ada bentuk hewan, diantaranya adalah gajah, kucing, kemudian bebek, kemudian burung, angsa dan lain sebagainya. Cuma ukurannya ada 3. Ukurannya L, M, S. Oh iya, itu harganya ya Pak? Ya, betul. Harganya ya. Harga yang paling kecil nih Pak, yang ukuran S itu tadi harganya? Kalau yang ukuran S kita biasanya cuma murah 40.000. Nanti 40.000. Sudah kita sediakan bahan dan alatnya. Semua ya? Kemudian barang bisa dibawa pulang. Oh, barang boleh dibawa pulang. Karena pengeringannya sambil jalan pun nanti akan kering. Oh gitu, karena cukup lama ya pengeringannya ya. Kemudian yang ukuran M itu 60.000. 60.000 untuk kemudian yang ukuran M, yang ukuran besar? Yang ukuran L itu 80.000. Ukuran besar itu kalau standar topeng itu bisa dipakai. Itu ukuran yang L. Ukuran yang L. Wow. Oke, tadi teman saya sih udah nyobain tuh Pak di sana. Oh gitu ya. Udah nyoba tadi dari awal sampai akhir sih udah di sana. Oke, Pak, boleh kita lihat ke sana Pak? Oh, silakan Mbak. Ya. Udah jadi apa belum ya kira-kira ya? Ya. Nah, itu tadi teman saya
lagi batik. Oh itu Pak. Iya. Nah, coba kita lihat. John, kamu ngapain? Mana katanya batik? Ini loh. Ya mana batiknya? Kamu batik tangan. tangan. Batiknya tangan. Bisa ya Pak ya? Pak? Bisa, kalau warna kan mudah. Batik tangan. Mana hasilnya? Nah, lagi dijemur. Udah kering belum sih? Oh ini. Wah, bagus itu Mas. Bagus Pak. Bagus, jelas. oh. Bagus. Bagus Gambaran karena kayak gambaran. waktunya kan nggak nyampe 1 jam. Berarti kan kamu cepat sekali untuk belajar seperti ini. Oh Iya. gitu. Ya ampun bagus. John, coba dilihatin. Kayak gini. Iya gambar anak TK sih sebenarnya. Ah. Oh, enggak. Bilang bagus. Ya, kalau sehari akan lebih bagus lagi. Oh, kalau sehari Nah, akan iya. lebih bagus Ini lagi. kan nggak ada oh 1 iya, jam. ini satu warna juga ya Pak ya? Satu Sebenarnya warna. kan bisa Kalau ini dibikin. cepat. Dan Dua warna. saya sampaikan tadi kalau satu warna seperti ini cepat, mungkin sampai 1 sampai 2 jam maksimum. Jadi itu saja. Oke. Berarti ini udah bisa langsung Langsung di dipajang. bawah seperti itu. Oke, baik. Ya. Di tembok John. Gimana? Dengan tembok, John. Keren menurutmu keren? Oh, Ya, iya, keren iya. banget lah hasil karya sendiri. Oke, baik. Udah, kalau gitu untuk episode kali ini kita sudahi aja ya, John. Ya, kita lapar. Ya udah, yuk kita pamit aja. Oh, iya. Ya Pak, terima kasih Ya, banyak atas ya. waktunya. Iya. Buat teman-teman juga kalau pengen ke Sanggar Penny di map juga ada ya Pak ya nanti. Ya. Saya kasih nomor teleponnya Bapak Oh iya, juga bisa terima ya. kasih, terima kasih. Untuk Iya. kesini bisa batik. Hah? Sosmednya juga ada. Ada. Ada ya Pak ya. Nanti Ada. kita tulis di sini ya. Iya, Daripada salah pengucapan nanti kita tulis di sini. Bisa datang ke sini ya kapan aja dan Iya. sendiri pun nggak apa-apa ya. Nggak Pak, apa-apa. ya. Boleh, Daripada boleh, bingung ya. kemana Iya. bisa. situ, Tunjukkan karya John. seni kalian, John, dengan Yoi. mendatangi Sanggar Penny, John. Pokoknya Mantap. Mantap tuh kata Bapak. Oke, Pak John. Ya. Udah. ngoprek kayu yang begini. Hidup kalian lebih seru.